Kesaktian Pangeran Diponegoro yang kebal dihujani peluru Belanda, mempengaruhi cuaca agar bisa berubah. Inilah karomah pahlawan Perang Jawa. Pertama, kebal dihujani peluru Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan salah seorang pahlawan nasional yang diketahui juga memiliki karomah yang sangat luar biasa. Selain Pangeran Diponegoro, perlu diketahui bahwa para prajurit Pangeran Diponegoro juga memiliki keistimewaan dalam melakukan peperangan karena ketabahan dan keikhlasan mereka dalam membela tanah air dan agamanya. Di dalam Babat Diponegoro disebutkan sebuah cerita yang menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro dikepung oleh tentara Belanda. Pada waktu Pangeran Diponegoro sedang berada di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, tepatnya di dalam benteng keraton, tiba-tiba tentara Belanda menggempur Pangeran Diponegoro dengan menembakkan tembakan-tembakan senjata hingga keraton diliputi asap tebal. Sebagai informasi, pada saat pengepungan Pangeran Diponegoro masa itu, setiap kali senjata dinyalakan pasti akan mengeluarkan asap. Pada saat pertempuran hebat terjadi, Pangeran Diponegoro dihujani oleh tembakan-tembakan senjata di lorong Keraton Yogyakarta. Sehingga akibat dampak dari penembakan Pangeran Diponegoro ini menyebabkan suasana semakin gelap dan mencekam. Akan tetapi semua tembakan-tembakan senjata yang mengarah ke tubuh Pangeran Diponegoro ibarat seperti ditawuri pasir. Ternyata Pangeran Diponegoro diketahui memiliki karomah, yaitu tidak tembus apabila ditembak dengan peluru. Pangeran Diponegoro mengatakan ini adalah kehendak Allah. Dia tidak mengatakan ini adalah kesaktian ataupun kekebalannya. Pangeran Diponegoro juga bercerita bahwa ketika ia sedang naik kuda tiba-tiba dirinya terkena granat kecil di dadanya. Akan tetapi granit kecil itu malah memantul ke arah penuntun kuda dan justru penuntun kuda lah yang terluka. Diceritakan oleh Residen Manado pada saat Pangeran Diponegoro menjalani pengasingan di daerah Manado, di mana pada waktu itu Residen Manado menceritakan cuaca begitu panas. Sehingga pada saat pengurus Residen Manado ini duduk bersama Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro membuka bajunya dan ia melihat tidak ada luka sedikit pun di tubuh Pangeran Diponegoro tersebut. Dengan kejadian itu, Residen Manado menyimpulkan bahwa Pangeran Diponegoro benar-benar sakti dan betul apa yang dikatakan oleh Jenderal Belanda bahwa Pangeran Diponegoro adalah manusia yang terbuat dari besi. Kedua, pasukan Diponegoro yang luar biasa. Sosok Pangeran Diponegoro dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Bahkan dari kesaktian yang konon dimiliki Pangeran Diponegoro membuat orang-orang pondok pesantren menghormatinya. Kiai Guru Banjarsari, pimpinan pondok pesantren terkenal dekat kota Madiun, menulis surat kepada Pangeran meminta jimat dari darahnya, dalam diri saudara perempuan Pangeran, Raden Ayu Sosrodiwiryo, untuk mempererat ikatan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Bahkan sebelum pergi berperang, konon pasukan sang pangeran mendapat suntikan spiritual dari kaum ulama. Mereka para ulama dengan menggunakan surban hijau dan jubah putih, telah membakar semangat juang bala tentara Pangeran Diponegoro dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran. Gambaran ini juga diperkuat oleh sumber Belanda lain yang menyebut pengikut Pangeran Diponegoro melakukan ritual khusus sebelum peperangan dimulai. Para laki-laki maupun perempuan konon mencukur abis rambut di kepala mereka. Kemudian mereka menggunakan busana ulama dan maju ke medan tempur sambil membacakan zikir. Namun, tidak semuanya pasukan Diponegoro ini mengenakan surban dan jubah selama pengepungan Yogyakarta pada Agustus tahun 1825. Hal ini terlihat dari satu jenazah pejuang perempuan yang diterukan mengenakan pakaian tempur. Terasa aroma perang agama lebih kental. Permusuhan tersebut tidak dapat diakhiri dengan sekadar memberikan pada Pangeran Diponegoro suatu kerajaan, yang berdiri sendiri seperti kepada Mangkubumi, Raden Mas Said, dan Pangeran Notokusumo. Tuntutan Diponegoro untuk diakui sebagai pelindung dan penata agama di Tanah Jawa, dan jaringan kontak-kontaknya dengan para santri, membuat konsesi seperti itu tidak mungkin. Ketiga, keris pusaka Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin, apalagi bangsawan keraton, tentu saja Pangeran Diponegoro tidak bisa lepas dari pusaka. Salah satu pusaka yang sangat ditakuti Belanda adalah keris Kiai Nogo Siluman. Keris Kiai Nogo Siluman adalah sebuah keris yang berhasil dirampas Belanda kemudian diserahkan kepada Ratu Wilhelmina. Sejarah menyebutkan keris ini sempat dinyatakan hilang secara misterius. Namun belakangan keris ini berhasil diidentifikasi keberadaannya dan dikembalikan ke Indonesia. Keris Kiai Naga Siluman merupakan keris yang selalu melekat dengan tubuh Pangeran Diponegoro saat berperang.
Keberanian Diponegoro berperang dengan pusaka inilah yang menjadikannya tangguh di medan tempur dan membuat Belanda keder. Meskipun akhirnya tertangkap di Magelang, perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi perlawanan paling legendaris dalam sejarah Nusantara melawan bangsa penjajah. Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan perlawanan atau perang besar di Jawa dengan korban berjatuhan yang cukup besar. Sedikitnya 200.000 jiwa meninggal. Sedangkan dari tentara Belanda, 8.000 yang tewas. Itulah beberapa kesaktian Pangeran Diponegoro. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik like, komen dan subscribe.